Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat semuanya yang saya muliakan. Kali ini saya akan berbicara tentang pengalaman puasa waktu wabah corona ini ya. Dan memang teman-teman semuanya yang perlu kita ketahui dan memang sudah kita ketahui ya, banyak hal-hal unik yang memang terjadi, mulai dari masjid yang ditutup saat corona, dan begitu juga dengan puasanya, tarawih di rumah ya, yang bapak-bapak yang tidak pernah imam tarawih jadi pernah imam tarawih, kadang anak dengan bapak bergantian, bapaknya sholat isya, anaknya sholat tarawih, dan sebaliknya ya. Nah, kali ini terjadi dan ini juga ada beberapa hal yang unik yang sempat viral di media sosial atau YouTube ya. Cara orang membangunkan sahur di negeri Aceh sana ya. Nanti saya akan tampilkan. Dan juga sebelum saya membahas itu semua, ada baik-baiknya ada baik-baiknya pula. Ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel Riopreneur, karena subscribe dari Bapak Ibu, abang-abang, adik-adik semuanya dapat membantu channel ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus lah ke depannya untuk kita semuanya. Ikuti video saya sampai dengan selesai. Mulai dari keunikan tarawih ya. Ini tarawih nggak pernah terjadi sebelumnya sepanjang saya hidup, sudah hampir 30 tahun ya. Yang saya pikir ya memang ini perlu juga sebenarnya. Kenapa saya bilang perlu ya? Saya ambil dari segi positifnya lah ya. Corona kali ini memang mengajarkan kepada imam rumah, bukan imam masjid ya, tapi imam rumah, yang sebelumnya bapak-bapaknya belum pernah merasakan imam sholat tarawih ya kan, sekarang sudah pernah, bahkan sudah test drive ya. Sholat tarawih di rumah ya. Memang ini perlu juga sebetulnya, tidaklah mendengar teori tiap tahun ya, teori. Bahkan ada di sebagian yang saya lihat di rumah ya, di rumah warga, ada yang bapaknya ngajar ngaji istrinya dan anaknya, itu kan cantik ya kan. Ada juga yang belajar sholat tarawih ya kan, sholat tarawih, dan juga bapaknya menjadi imam yang sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi mau nggak mau harus menjadi imam karena beliau adalah imam ya. Seterusnya ya, mau nggak mau juga bapak-bapak yang imam sholat tadi itu yang hafal lagi ya kan. Mungkin beliau sudah hafal ya surah Al-Asr, terus surah Az-Zalzalah atau surah Ad-Duha dan lain-lainnya, mungkin pernah hafal. Tapi dengan bertugasnya menjadi imam rumah tangga ya, saya pikir ya tetap pasti ada mengulang hafalannya, dan itu baik ya, dan itu benar, dan itu tidak salah. Teman-teman, yang itu pertama tentang imam sholat ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, keunikannya yang pernah terjadi ya, tarawihnya ditutup ya. Tarawihnya itu ditutup. Memang ada sebagian masyarakat, saya tidak menyebut kelompok ya, tapi sebagian
sebagai masyarakat ya tidak setuju dengan ditutupnya masjid ya. Kenapa ya? Memang masjid itu adalah rumah Allah, dibangun dengan uang umat dan segala macam ini dan itu ya. Yang perlu saya juga berpatok kepada MUI kali ini dengan dalil ya, ada sedikit saya ceritakan ya. Waktu zaman para sahabat dulu pernah terjadi wabah ya, dan ada waktu ini zaman siapa saya lupa ya, dan memang untuk menghilangkan wabah itu mereka kumpul ya, mereka kumpul dan memang melakukan zikir, doa bersama dan sebagainya macam ya. Mereka kumpul itu ingin berzikir supaya ibarat kata menolak bala lah segala macam gitu. Ternyata dengan perkumpulan mereka itu membuat makin banyak korban baru ya. Jadi memang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, kalau memang ada wabah maka engkau larilah seperti engkau dikejar singa. Artinya kita itu larilah selari-larinya, jadi seperti itu. Dan memang solusi yang paling terbaik untuk menghindari situasi seperti ini ya memang harus di rumah masing-masing lakukan kegiatan yang memang kegiatan yang benar-benar perlu dan memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau memang yang tidak perlu amat, lebih baik di rumah saja, akan lebih seperti itu. Nah selanjutnya itu keunikan selanjutnya ya yang saya ketahui yaitu ada anak-anak muda ya, anak-anak muda di negeri Aceh sana ya. Di anak muda ini dia membangunkan sahur dengan syair ya, dengan bahasa daerah, dan saya pikir ini memang sangat bagus lah dan sangat luar biasa ya. Dan ini videonya. Gimana? Saya pikir ya memang orangnya lumayan ganteng ya, putih lagi ya kan, ya jauh lah ya. jadi seperti jadi gitulah kira-kira mereka membuat beda, hal yang beda, makanya mereka di Facebook di mana-mana itu viral ya. Itu namanya kalau nggak salah tuh
siapa nama panggilannya tuh Anis ya. Yang laki putih itu namanya Anis. Yang lainnya saya kurang tahu lah. Dan juga teman-teman, hal-hal yang seperti anak tadi itu lakukan, mereka sambil selawat, apalagi sambil membangunkan sahur, selain itu adalah bentuk dari pahala mungkin membangunkan orang sahur. Dan juga ya yang perlu diutarakan kepada sahabat-sahabat semuanya, memang pada dasarnya mereka ini anak muda ya, dan memang anak muda lah yang memang harusnya seperti itu, bukan yang memang bapak-bapak yang udah tua renta yang bukan mereka lagi zamannya. Jadi anak muda lah yang memang seperti itu ya, yang harusnya membuat gerakan seperti itu. Tidak lagi yang penting kegiatannya positif ya, kegiatannya tidak langgar dari aturannya. Sebentar, jadi tidak merugikan ya kan, tidak merugikan orang sekitar. Jadi seperti justru ini juga yang lebih dicontoh oleh teman-teman yang lain. Dan juga memang puasa harus wajib kita laksanakan, tidak boleh kita meninggalkan tanpa uzur yang memang mustahak ya, uzur yang memang benar-benar tidak bisa kita melaksanakan puasa. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya keunikan lain yang ada di bulan puasa ini, saya pikir ya itu tadi ya sebenarnya itu penting juga ya, kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran lah ya untuk kita semuanya. Barangkali ini dapat membuat kita jauh lebih baik. Kita cuma seperti contoh anak muda tadi ya, itu adalah sebagian dari contoh-contoh keunikan yang ada di bulan Ramadan kali ini. Oke, saya rasa segini dulu. Saya rasa segini dulu. Video yang dapat saya sampaikan ini adalah vlog santai ya, mudah-mudahan dengan share, berbagi cerita seperti ini dapat berbagi pengalaman yang apa yang kalian lihat. Nanti teman-teman bisa komentar di bawah ya, keunikan apa yang teman-teman lakukan. Oke, sekian dulu video dari saya Rio Ferdianto. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.